Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita coba analisa MTDL, yaitu Metro Data Elektronik guys. MTDL ini merupakan saham dari elektronik guys. Kita lihat di propertinya. Untuk jenis komputer dan produk teknologi tinggi guys, seperti ada laptop, terus ada gaming komputer dan server. Apalagi mau ada banyak digital finance guys. Jadi MTDL ini ke bank-bank atau perusahaan-perusahaan besar terkait dengan program-program digital finance. Untuk MTDL ini pemiliknya Ciputra guys, Corpora. Di sini Ciputra Corpora ini CEO-nya Chandra Ciputra guys. Ini seorang anak dari legendaris Insinyur Ciputra guys. Mengepit lumayan besar 35% guys. Kemudian ada Hiskak Secakusuma 16%. Kemudian ada Soekarto Bujung 7,24%. Soekarto Bujung ini pemilik hoki guys, seorang investor value. Yang lainnya ada direksi Bapak Susanto, Bapak Agus, dan Bapak Sapril, masing-masing 0,04%. Ini sekitar 1 juta lembar saham guys. Kalau dikalikan harga 1000, jadi masing-masing direksi tersebut mengepit 1 miliar lebih guys. Kemudian kita lihat dari statistiknya guys. Di harga 1185 ini P-nya 8 guys. Merupakan pembagian dari 1185 dibagi dengan EPS yang baru terbit per 31 Desember 2019 sekitar 145 guys. Jadi menghasilkan PE 8, cukup bagus guys. Kemudian ada dividen yield-nya itu di 25 per harga 1185, menghasilkan 2% guys. Lumayan guys, dan telah dibagikan 13 Juni 2019 guys. Kemudian ini juga ada ROE-nya cukup besar guys. ROE-nya ini di 17% guys. Jadi laba 145 ini dibagi dengan ekuitasnya guys. 145 dibagi dengan ekuitas. Ekuitas per lembar. Per lembar itu ekuitasnya di current book value 854. Menghasilkan 17, itu di atas 14 guys. Cukup besar. Kemudian dari sisi net income ini 357 guys. 357 miliar guys. Cukup besar guys. Ini 357 guys, lihat. Kita lihat finansialnya guys. 357 ini ada di sisi income statement 357. Ini 535 guys. Sebentar. Ini 357 ya guys, net income-nya. Oh, ini TTM guys. TTM. Jadi kita lihat yang ini aja guys. Di 535 ini merupakan 15% guys dari 5 tahun sebelumnya. Ini kenaikan cukup besar guys, di laba bersih dari 279. Yang ini ya guys, di atas 269 jadi 327, 323. Ini turun lagi sedikit guys.
naik lagi 374, 426, 535. Jadi 535 ini di tahun 2019 dibanding 5 tahun sebelumnya 269 ini 2 kali lipat guys. 2 kali lipat berarti 15% setahunnya guys. Untuk pertumbuhan labanya, omset pendapatannya ini di 15 triliun guys. Ini juga meningkat dari 8 triliun di 2014 5 tahun sebelumnya menjadi hampir 2 kali lipat guys. Jadi hampir 15%. Kalau kita lihat sebelumnya juga cukup besar guys. Dari 2014 nih di 8,4 triliun yang tadi, sebelumnya nih dari 3,3, 3,9, 4,4, 5, 7. Ini juga sama guys. Dari 269 sebelumnya dari 10 miliar, 30, 70, 117, 170 miliar, 269 miliar guys. Berarti 15% lah guys kira-kira untuk pertumbuhannya. Apakah cukup bagus dibanding dengan harganya guys? Kita lihat dari sisi ekuitas juga ini meningkat guys. Saat ini 3 triliun dari 5 tahun yang lalu itu sudah meningkat lumayan guys. Dari 1,1, 1,5 triliun, 1,8, 2,2, 2,6 menjadi 3 triliun. Ini artinya berasal dari laba yang ditahan guys. Karena memang laba yang dibagikan atau dividennya nggak begitu banyak guys. Jadi laba yang ditahannya menghasilkan ekuitas yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini payout ratio-nya cuma 21% guys. Jadi 25 ini sekitar 21%-nya atas 15 dari EPS tahun sebelumnya guys. Oke, kita lihat untuk ROE-nya 17% guys. Tahun 2019 ini sebelumnya 15%, 16, 20, 21. Jadi sekitar di atas 14% guys. Standar ROE yang sebaiknya dimiliki guys. Nah, apakah ini cukup bagus untuk dikoleksi guys? Nah, kita lihat untuk persediaan nih lumayan meningkat guys dari tahun sebelumnya. Mestinya ini kalau meningkat terlalu banyak ini ya harus diperhatikan juga guys. Artinya nggak kejual guys, masih persediaan. Kalau dari sisi persediaan ya cukup besar. Namun kasih juga cukup ini guys, cukup besar juga di 758. Ini bagus ya. Untuk utang di aset 5,6 dikurang dengan ekuitas tadi di 3 triliun menghasilkan 2,5 guys, masih di bawah ekuitas ini, masih aman guys. Masih aman. Kemudian untuk book value per share-nya di 854 dengan harga di 1,1 ini dia 2 kali lipat dari harganya, 2 kali lipat dari ya hampir 2 kali lipat dari book value guys. Demikian. Kemudian jika dibandingkan dengan yang lain guys, di comparison nih, kita lihat guys. Ini ada ASGR, Astra ya. Ini untuk EP-nya sih ini masih relatif lebih tinggi dibanding Astagrafia guys, yang 4 ya. Tapi dari sisi ROE-nya nih sedikit lebih tinggi sedikit ya guys dibanding ASGR. Jadi mungkin relatif ya. Jadi ini dengan pertumbuhan 15%, PE-nya di 8 kali, kemudian tadi dividen yield-nya itu di 2 kali, menghasilkan growth per growth GARP, growth ratio per price itu sekitar 2 guys, dihasilkan dari growth-nya itu sekitar 15% tambah dividen yield 2% kan 17% guys. Dibagi 8 itu
sama dengan 2. Ya 17 bagi 8 sama dengan 2. Ya, jika growth-nya itu berkurang jadi 10%, 10 tambah dividen yield-nya 12 bagi 8 masih di atas 1 guys, masih bagus guys. Karena standar kita di atas 1 ya. 1 itu GARP yang wajar gitu. Menurut teorinya John Naps guys. John Naps itu adalah investor value dari Amerika. Kemudian kalau dari sisi historis harga, ini ada Metrodata guys. Metrodata itu sekarang di 1185 ini guys, 1185 di hari Jumat tanggal 3 April 2020. Sebenarnya di 10 tahun yang lalu itu sekitar tanggal 1 April aja guys di 2010 itu sekitar 80 rupiah guys. Yang 80 rupiah 10 tahun yang lalu sekarang menghasilkan 1100 guys, ya sekitar lebih dari 10 kali lipat guys, mungkin 12 kali lipat guys. Kita lihat dulu ya. Jadi 1185 dibagi 80, 14 kali lipat guys. Kalaupun beli di 5 tahun yang lalu itu di April juga ya guys, di April 2015. Ini kira-kira aja guys, ada di 6 April guys di 640 ya guys. Di 640 itu berarti 1185 dibagi 640. Ya sekitar ya hampir 2 kalinya guys. 2 kali dari harga 5 tahun yang lalu guys. Ya ini berarti enggak sampai 15% sih guys. Soalnya kalau 2 kalinya itu 15% setahun ya. Ini bisa mungkin ya 12% setahun guys. Ya monggo guys. Kira-kira apakah mau diambil di harga ini di 1185 dengan PE-nya 8, growth-nya antara 12 sampai 15% dan dividen yield-nya di 2%. Demikian tentang MTDL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.